Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang camping di Curug Tilu, Cipelah, Kabupaten Bandung, Ranca Bali. Ranca Bali bersama-sama sahabat-sahabat dari komunitas kami. Nah, pada kesempatan ini saya berbincang-bincang dengan Bang Yasin Kara. Bang Yasin Kara ini adalah mantan anggota DPR RI dan juga beliau adalah seorang pengamat politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi kita ingin berbincang-bincang banyak. Tapi pada kesempatan ini kita ingin merespon tentang sindiran Pendeta Gilbert Lomandong tentang peribadatan umat Islam, terutama tentang sholat dan juga zakat. Tapi penekanan kita kali ini adalah tentang sholat. Barangkali Bang Yasin Kara akan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Assalamualaikum Bang Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita camping udah hari terakhir ini ya? Ya Bang Komar, ini dari 3 hari camping hari ini yang terakhir. Iya. Bang, saya ingin mengomentari juga nih tentang sindiran Pendeta Gilbert Lomandong ya, viral itu di medsos ya, tentang bagaimana dia menyindir peribadatan orang Islam itu. Kalau menurut Abang bagaimana Bang? Ya saya menonton juga video YouTube ya dari Pendeta Gilbert. YouTube apa TikTok itu? Mengenai memperbandingkan antara bagaimana orang Islam dan orang agamanya, Pak Gilbert itu melaksanakan ibadah. Disoroti tentang sholat, disoroti tentang puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, yang pada ujungnya lalu kemudian pada Pendeta Gilbert ini datang kepada beberapa pemuka masyarakat dan agama menyampaikan permintaan maaf. Jadi secara dari sudut friksi sosial seharusnya sudah tidak ada masalah, tetapi memang kemudian beberapa persepsi-persepsi yang mungkin masih kurang, yang perlu ditambahkan kepada masing-masing pihak agar bisa lebih memahami mengenai Islam sendiri yang perlu kita jelaskan, sehingga kalaupun mau dianggap kurang setelah sempurna dipahami atau lebih karena sempurna dipahami. Sebaiknya kita tidak perlu marah Bang ya. Justru ini sebetulnya ladang dakwah ini bagi kita ini. Ya, ini ladang dakwah untuk menjelaskan bagaimana Islam, bagaimana sholat, bagaimana zakat di dalam Islam. Jadi bagaimana Bang menurut Abang nih kita memberikan pemahaman tentang sholat? Jadi sholat bagi orang Islam ini dilakukan 5 kali sehari. Di luar dari beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan. Misalnya ada sunnah qabla subuh, ada sunnah qabla dan ba'dawi duhur, kemudian di maghrib, di isya juga seperti itu. Ada sholat tahajud ya. Ada sholat tahajud, macam-macam sholat yang dimiliki. Dan sholat ini diatur menurut tatanan. Diatur peraturannya jelas ya. Peraturannya jelas, ada waktunya. Jadi misalnya subuh itu hanya bisa dilakukan pada saat fajar sampai menyingsingnya fajar. Artinya mulai terbit matahari. Kecuali, selalu dikecualikan bagi orang yang terlelap tidur. Duhur itu hanya boleh dilakukan setelah menyingkirnya matahari siang hari dari posisi tengah hari, sedikit agak sudah mengarah ke barat. Dan asar juga dilakukan pada saat sudah mendekati terbenamnya matahari. Maghrib itu dilaksanakan pada saat matahari terbenam awal, dan isya itu dilaksanakan kira-kira 1-2 jam setelah maghrib. Jadi sholat itu hubungan intensif antara hambanya dengan Allah ya. Masya Allah, ya. Karena kan itu kan
kalau kita istilahkan kan konsumsi rohani ya. Sama juga kita konsumsi fisik, kita makan 3 hari sekali. Demikian juga mungkin Bang ya, apa namanya, konsumsi rohani ini kan karena manusia itu kan sifatnya Ya. tempatnya salah kan, manusia itu dia nanti sombong, dia nanti Ya. menjadi pembenci, dia menjadi pemarah. Betul. Maka interval waktu itulah yang Ya, menentukan. dijaga mulai dari subuh. Jadi ibaratnya sholat ini kalau mau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, pada subuh hari kita beristighfar dan berzikir, mendirikan sholat untuk suatu perjalanan sehari full sampai dengan sore hari. Setelah itu pada siang hari, tentu dari subuh hari sampai dengan siang hari itu, duhur, kita sudah melaksanakan tugas-tugas. Kalau bukan waktu puasa, kita makan siang, sholat, dan pada saat itu kita lalu kemudian diberikan waktu merenungkan apa-apa saja yang kita sudah kerjakan di antara 2 waktu itu. Nah, sampai pada setelah itu apa yang perlu disempurnakan dari pekerjaan pagi hari. Waktu masuk setelah sholat kita mulai lagi beraktivitas dalam kehidupan kita, dan sampai pada waktu asar. Nah, disinilah kita diminta untuk menimbang-nimbang. Wal asri, demi waktu yang berjalan itu, Merugi apakah kita. kau berada dalam keadaan berugi atau beruntung? Merugi ya, beruntung ya. Kalau kita memanfaatkan waktu kita untuk beramal soleh, berarti kita beruntung. Beruntung. Dan dalam Islam, sholat asar ini memiliki keistimewaan yang sangat penting, yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Al-Quran mengingatkan betul bahwa jangan kamu meninggalkan sholat sholat asar. Karena itu puncak dari kehidupan harian ya. Puncak dari kehidupan harian. Ya, betul. Terus setelah aktivitas, macam-macam peristiwa ya. Mungkin kita marah sama orang, Betul. mungkin kita benci sama orang, Ya, mungkin kita makan makanan yang tidak halal. macam-macam. Jadi di situ kita, karena itu sholat itu, Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. ya itu. Jadi sesungguhnya sholat itu menghindarkan orang dari fasik. Berbuat fasik itu artinya merusak diri sendiri. Ya, kejilah terhadap diri Keji sendiri, terhadap terhadap orang lain. Kemudian mungkar itu artinya mengganggu ketentraman orang lain Iya. atau merusak kehidupan orang lain. Nah, pada saat asar itulah kita puncak daripada itu ya, Ya, betul-betul ditimbang itu. ditimbang gitu. Berapa fahsya mungkar kita lakukan dan berapa kebajikan yang kita lakukan. Karena namanya manusia, pasti ada aja pekerjaan-pekerjaan yang Ya, dilarangkan. justru itulah, maka ketika sholat kita berwudu dulu ya. Untuk wudu itu pengertiannya apa menurut Abang? Wudu itu sesungguhnya membersihkan dari kotoran-kotoran secara batin. Maka membasuh tangan itu artinya simbol dari perbuatan tangan. Membasuh muka artinya berkumur, artinya membersihkan. Jadi bisa nggak dianggap kalau wudu itu transisi dari kehidupannya, Dunia dari dunia. aktivitas yang biasa, kemudian kita menuju ibadah. Jadi ada Sebenarnya begini, seluruh aktivitas orang Islam itu adalah ibadah. Dan karena itu, cuman untuk sholat itu diprasyaratkan wudhu. Artinya begini, dari ibadah yang sifatnya bekerja keduniaan menjadi ibadah yang disyariatkan. Ya, artinya ada transisi secara di khusus. situ kan. Transisi. Secara batin kita sudah masuk ke Sudah area masuk, ya. wilayah Transendental. transendental. Ya, mengingat Allah, memeriksa kembali apakah saya ini di dalam perjalanannya senantiasa patuh terhadap ajaran yang diberikan oleh Allah, atau saya mendustakannya. Kan ibarat gini Bang ya, mungkin kalau kita dari Jakarta ke Surabaya kan, Ya. kita kan di setiap kan kita isi bensin kan. Nah begitu juga rohani kita di setiap 5 waktu itu diisi ya. Itu jadi logis ya. Oh ya,
Logis sekali ya kita ini. Itu sangat logis karena kalau tidak ada itu bisa istilah anunya itu Jawa itu kita blinger, salah jalan, Ya. tidak jelas jalannya. Nah, itulah yang dikoreksi oleh sholat dari waktu ke waktu. Dan terus bang itu bang, mengenai sholat berjamaah juga kan diatur ya. Nah, itu luar biasa itu. Jamaah itu yang pertama tadi wudhu. Artinya kita membersihkan diri, mulutnya, apa segala macam itu menjadi lebih baik sampai pada kaki, melangkahnya kemana itu dibersihkan. Bahkan hal-hal yang sangat ini tidak menjadi perhatian dalam kebersihan itu. Misalnya kentut. Kentut itu membatalkan wudhu tetapi tidak dibersihkan. Jadi sangat spiritual, simbolistik dan inner correction wudhu itu. Nah, sekarang berkaitan dengan jamaah ini perintah. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Yang pertama datang, berkumpul, mendirikan sholat. Waktu mendirikan sholat bersama-sama, diminta kepada salah seorang di antara orang yang memenuhi syarat untuk memimpin sholat. Jadi imam sholat pun sudah diatur ya. Sudah diatur. Jadi Kalau bacaannya asalan ya nggak nggak bisa. bisa ya. Kemudian, Kemudian bacaannya benar, tapi perbuatannya di luar, misalnya Diketahui dagangannya ya. minuman keras, nggak boleh, nggak bisa. apa kehidupannya tidak baik, ya bacaannya bagus tapi tidak, nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Jadi Sangat diatur ya. sangat teratur. Oh, Kemudian imamnya itu tidak boleh didahului. Sekali kita menjadi imam maka kita adalah yang paling depan. Sekali kita menjadi makmum maka kita mengikuti apa yang imam lakukan. Jadi luar biasa keteraturannya itu. Dan tertibnya juga ketika orang terlambat dalam barisan, dia juga ada aturannya ya. Masbuk. Kalau kita terlambat maka kita harus mengikuti bagaimana imam itu. Tetap sampai selesainya imam itu baru kita laksanakan kekurangan kita. Dan sistem ini sepertinya diatur oleh Allah langsung ya. Karena kalau kita lihat, kalau kita sholat di mana, di Masjidil Haram itu di Mekah, itu kan begitu jutaan, begitu azan selesai itu langsung barisan saf itu begitu rapi ya. Itu Dengan jutaan manusia itu. jadi begini. Kalau manusia yang ngatur nggak mungkin itu bang. Nggak mungkin. Jadi begini, Islam itu pertama mengajarkan bahwa mulailah dari dirimu. Jadi setiap orang Islam itu harus memahami yang namanya sholat. Tidak ada sholat yang boleh diwakili. Kalau kita diwakili itu artinya kita sudah meninggal, sudah disolatkan. Yang saya kagumi itu di Mekah bang, orang kan jutaan itu ya. Orang tawaf muter, tiba-tiba ada azan, tiba-tiba Itu yang saya mau katakan tadi. itu. Karena misalnya Bang Komar ke Mekah, saya ke Mekah, siapapun teman-teman ke Mekah, itu adalah orang-orang yang sudah paham sholat. Sudah paham sholatnya. Waktu di qamat, maka dia mengatakan kepada dirinya, ini sudah waktunya mendirikan sholat. Sholat itu didirikan begini caranya, begitu caranya, dan seterusnya sudah jelas semua tekniknya. Sehingga keteraturan itu muncul dari orang per orang yang ada. Jadi sebetulnya nikmat ya, menjalaninya itu ya. Ini sebenarnya ya, Tapi ini kan kebanyakan orang tidak paham ya. nggak paham. Seperti pendeta itu ya. Ya, Pak Gilbert ya pasti nggak paham. Nggak Misalnya paham, dia bilang, Menakut. apa itu ruku-ruku, susah kalau kita duduk, apa. Orang-orang yang bisa ruku, pasti orang sehat. Sehat. Orang-orang yang bisa bersila, duduk di bawah lantai itu pasti orang sehat. Apalagi sujud. Iya. Kalau nggak sehat tuh, Nggak sehat nggak mungkin. nggak mungkin. Banyak di antara kita yang melaksanakan sholat ya terpaksa harus duduk di kursi. Dimudahkan boleh seperti itu. Tapi yang sesungguhnya, pertanda seseorang itu sehat dalam dalam melaksanakan seluruh gerakan ibadah sholat itu, mulai dari mengangkat tangan. Kalau tangannya, misalnya orang yang kena stroke, mengangkat tangan sudah susah, kan susah mengangkat. Nah kalau bisa mengangkat dua-duanya artinya Udah sehat. masih sehat, gitu. Dan isi dari bacaannya pun semua serba doa dan Itu komitmen. Jadi
Komitmen. Sebenarnya ini yang ya sebenarnya ya. Seperti ini Bang, doa kita, inna sholati wa nusuki, gimana tuh Bang? Ya. Pertama kan kita ini kalau ini dipahami dihayati bersama-sama oleh setiap orang Islam, maka ini akan luar biasa menjadi gerak barisan yang kuat. Nah, wajahtu wajahiyya lillahi fataras samawati wal ardi. Orang sholat itu mengatakan. Jadi itu ketika kita baca di awal sholat ya. Sholat. Ketika takbiratul ihram itu kita baca. Mulai. Apa tuh Bang baca artinya? Saya Bang? hadapkan wajahku menghadap kita ya langsung ya. kepada Ini Allah. statement ya. Iya, statement kita ya. Iya. Disitulah kamu terbuka di hadapan Allah, membuka diri, tidak ada yang tersembunyi, transparan, Tidak ada penghalang. tidak ada Tidak ada perantara. tidak ada perantara. Langsung. Pokoknya Allah Subhanahu Wa Taala itu Betul-betul kita mi'raj ya langsung. kita miraj. Wajah wajahiyya Wajah tuh wajia. Bagaimana Bang? lillahi fataras samawati wal ardi hanifa muslimin wa ma ana minal muslimin. Jadi bahwa saya ini adalah orang muslim yang lurus, dan saya bukan orang yang menduakan Allah, Mensekutukan Allah. mensekutukan. Itu statement ya. Statement. So habis itu dia katakan begini, inna salata Inna sholati wa nusuki. wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya ini ya Allah, salatku, matiku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. untukmu ya Allah ya. Jadi Statement, kalau yang tadi ini, sebelum salat saya berdagang, menjadi administrator, menjadi broker, menjadi semuanya itu sebenarnya untuk tujuan kepada Allah. Jadi ketika kita berdiri, kita langsung menyatakan statementnya. Statement. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita baca takbiratul ihram itu, semua kecil Bang ya, Wah, kecil. semua besar ya. Nggak ada urusan lagi. Mau siapa, mau apa, Allah mau Maha Besar. presiden, nggak ada urusan. Nah, Kecuali kecuali ada persoalan kemanusiaan yang menuntut. Misalnya ada orang yang harus segera ditolong. ya. Dibolehkan itu Ya. untuk Itu ada di dalam Semua diatur ya. Iya, ada atur. Karena kenapa itu ibadah yang perlu dahulukan? Karena sholat kan bisa laksanakan kemudian. Kemudian setelah kita baca doa kita tadi, statement itu kan, Ya. semacam statement. Kemudian kita baca surah ya, Al-Fatihah tuh Bang. Bagaimana Bang? Al-Fatihah ini Itu kan luar Al-Fatihah biasa. ini kan kita selalu kita baca. Sebelum Al-Fatihah kan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tadi sudah komitmen. Lalu Komitmen kita katakan dengan namamu ya Allah yang maha pengasih dan lagi Maha maha Penyayang. penyayang. Itu keteguhan lagi. ketukan lagi itu Ya. itu sebuah pernyataan juga ya. Pernyataan. Saya mengatakan hanya karena namamu inilah, hanya karena engkau inilah, maka saya menikmati segala sesuatunya yang saya nikmati hari ini. Lalu kemudian Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah ini menjadi dibacakan terus-menerus berulang-ulang kali, 17 rakaat itu selalu dibacakan. Karena itu sama dengan induknya Al-Quran, membaca totalitas Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak disampaikan sejarah-sejarah yang tujuannya balik lagi kepada bahwa itu semua menunjukkan Rahman Rahim. Ya kan? Itu semua menunjukkan bahwa Allah itu penguasa atas hari kemudian. Penguasa dari akibat-akibat perbuatan kita. Jadi kita ini berbuat, kita nggak tahu akibatnya apa. Allah yang menentukan. Dan kita juga berdoa agar kita jangan disesatkan ya, seperti orang-orang yang pernah disesatkan. Iya, kan begini. Ya karena abudu, wa ya karena stain. Nah saya ini sekarang menyembahmu ya Allah, dan sekaligus memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Jadi orang karena budu, iya karena abudu, wa ya karena stain. Terus pertolongan apa?
Ya tunjukkan saya jalan yang lurus. Artinya setiap kali saya menghadapi persoalan, solusinya darimu, hidayahmu turun. Dan lalu kemudian kita mengatakan bahwa saya tahu ini ada yang namanya jalan yang tidak baik, yang dilakukan Disesatkan. oleh zalim, orang-orang zalim. Ya, dan orang-orang Dan yang jangan tersesat, bawa saya ke situ. jangan bawa ke situ ya. Jangan sebut. Jangan bawa jalan orang-orang yang tersesat itu. Sudah itu kita katakan terimalah ya Allah. Orang-orang yang menghayati itu menangis. Ya dahsyat itu kan pernyataan sikap kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah kepada Allah ya. Begitu Kalau lemahnya kita memohon. kalau nguasain seperti itu, kalau dia berdagang dia nggak akan curang. Kalau dia menjadi apa namanya administrator, dia nggak akan membuat orang lain susah, membuat hambatan-hambatan, sogokan-sogokan kiri kanan apa segala macam kayak gitu dia akan hindari. Kalau dia kalau dia menjadi pemilih, dia akan tetapkan pemilihan karena Allah, bukan karena bansos atau apa segala macam kayak gitu-gitu. Dan Jadi- ketika kita ruku bang dan sujud juga itu statement juga ya. Wah, itu statement yang kuat lagi. Oh gimana? Waktu kita ruku kita bilang, ya Allah, Maha suci engkau. Maha suci engkau yang maha. Oh, Begitu juga sujud ya. waktu itu kita memberikan, waktu kita ruku, kita memberikan penghormatan luar biasa. Waktu kita sujud, kita mengatakan saya ini tidak ada apa-apanya. Berkaitan dengan Subhana Rabbiyal A'la, dengan ketinggian. Saya berada betul-betul di bawah ini. Kalau bisa saya pendamkan kepala saya ini masuk ke dalam tanah. Dan banyak yang menangis ketika sujud. Oh, banyak menangis. Karena Betapa kenapa? nikmatnya ketika sujud menangis itu ya. Sumbernya dari Al-Fatihah tadi. Iya, iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi itu berisi pernyataan-pernyataan kita hambanya Ya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya itu Peneguhan. balik menjadi ketauhidan yang sikap kuat. kita. Karena itulah orang ketika seorang muslim tidak akan takut mati. Karena matinya Nah, gak akan takut mati. Makanya orang Islam yang betul-betulan, orang Islam itu yang betul-betul meyakini agamanya, mengatakan, saya percaya bahwa Allah mengatakan kamu tidak akan pernah mati, yang akan mati hanya jasadmu. Dan kalau mati jasadmu, mungkin kamu menjadi lebih bahagia di dalam kehidupannya. Asal selama hidupnya dia dia baik ya, baik, beramal baik. beramal baik. Dan di dalam sholat juga itu ada doa kan, di antara dua sujud kita bilang, Rabbi ghfirli warhamni wajibni warfani. Segala macam kehidupan kita itu. Ampunanmu ya rezekinya. Allah. Atas dosa-dosa saya yang tadi ini yang pernah saya lakukan ini. Yang lalu. Warhamni, kasih sayang. Warfani. Warsu, saya bersyukur. Kesehatan. Rezeki. Saya syukuri semuanya. Jadi di dalam sholat itulah totalitas kita, hubungan kita dengan Allah. Dan karena itu intensif dilakukan. Totalitas dunia di dalam sholat, totalitas sholat di dalam dunia. Itulah sebenarnya. Itu Karena itu dia tiang agama bang ya, dalam Islam ya. ya dikatakan tiang agama. Karena dia begitu pentingnya. Oh, sangat penting. Dan Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. itu pun ancamannya juga luar biasa ya. Kalau orang meninggalkan sholat ya. Ya, bayangin begitu pentingnya sholat. Asal dia masih punya pikiran ya. Karena yang boleh meninggalkan sholat itu hanya orang yang sudah kehilangan akal. Orang gila lah ya. Orang gila. Tapi Atau orang bukan kafir. orang gila, orang sakit yang koma apa segala iya, macam iya. kayak gitu-gitu ya. Nah kalau dia sudah kehilangan itu boleh tidak Sepanjang dia masih ada yang ingat dia diatur juga sholat. harus Sholat sambil berbaring, baring. Kalau perlu hanya matanya aja. matanya berkedip-kedip, Kalau tidak bisa lagi yang lain, pikirannya aja. pikirannya saja ya. Ya boleh. Tapi nggak boleh lalu kemudian punya tubuh yang
sehat, bugar. Pikirannya Kalau kemudian hanya pikirannya aja yang sholat, iya. nggak bisa. Nggak bisa itu. Jadi tubuhnya sholat, pikirannya sholat. Oke, jadi Dan ini ya luar biasa bagi kita ya orang Islam. Balik kepada soal Gilbert tadi, mungkin kalau mau kasih komen nggak apa-apa, tetapi setelah belajar, ya. pahami aja dulu. Jadi begini. Dan saya tidak berani mengomentari misalnya bagaimana kebaktian yang dilakukan oleh Ya. teman-teman dari agamanya Pak Gilbert itu. Karena kenapa saya tidak tahu? Kita nggak tahu ya. Kalau saya tahu, ya mungkin kita bisa bertukar pikiran. Tapi kalau saya nggak tahu ngapain? Ini nggak tahu kemudian Memberikan komentar, seakan-akan ya lebih ya bagi orang Islam tidak akan tergoda dengan yang seperti itu. Nah, dan saya kira kita tidak perlu marah ya. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan. Saya katakan ya, bagi orang Islam ini betapa nikmatnya mendapatkan perintah sholat itu. Karena sholat inilah yang kemudian banyak hal-hal yang sifatnya spiritual yang tidak bisa diceritakan. Ya, Kita hanya bisa katakan, ya Allah terima kasih. Terima kasih. Dan sholat tahajud ya. Orang tidak tahu kedahsyatan sholat tahajud ya. Nah, tapi setiap pribadi yang melakukannya pasti akan merasakan Ada sesuatu spiritual dan lainnya. lainnya. Bayangkan Bang, sepertiga malam itu kan antara jam 2 jam 3 kita bangun, kemudian kita sholat di tengah malam itu di keheningan itu. Ibarat orang kalau siang itu kan rame orang ya. Kalau siang ini kan hanya hubungan kita dengan Allah sendiri di tengah keheningan itu. Abang apa yang abang rasakan kalau abang tahajud? Tetapi namanya tahajud itu sholat bukan sholat wajib, tetapi sholat yang secara khusus dianjurkan oleh Allah, disebutkan berkali-kali. Dan dirikanlah sholat di saat tengah malam dan diminta untuk baca Al-Quran, karena dengan demikian dia bilang kalau kau membaca Al-Quran pada saat itu kau akan sangat hikmat dan bisa membacanya dengan rapi. Ya katakan rapi, tertil, dan tentu bisa menarik hikmah-hikmah. Dan Al-Quran ini kan sifatnya setiap kali kita membaca hikmahnya itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Begitu. Nah, waktu kita tahajud itu, kita itu pertama melawan sesuatu yang sifatnya kesenangan. Membentuk kesenangan baru. Kesenangan yang tidak produktif menjadi kesenangan yang produktif secara spiritual. Waktu kita sholat, waktu kita tidak sholat kan kita tidur nyenyak. Tapi kalau saya mau sholat, saya tidak tidur nyenyak. Artinya saya harus comfort. Pindah dari tidur nyenyak yang produktivitasnya ini lebih rendah, karena lewat dari jam segitu sebenarnya tidurnya sudah tidak banyak manfaatnya itu. Dirikan sholat. Waktu kita sholat, itu tadi kita nikmati keindahan sholat. Kita mendapatkan banyak sekali inspirasi ketika kita berzikir sehabis mendirikan sholat. Hal-hal yang demikian susahnya tadi siang kita terurai. Oh, ini persoalannya begini, ini persoalannya begini, persoalan. Dan yang lebih lagi bahwa uraian itu adalah uraian-uraian yang sifatnya didampingi oleh malaikat, didampingi oleh hidayah Allah. Lah kalau yang begitu uraian-uraian seperti itu, waktu kita ngambil jalan keluar dalam kehidupan kita, insya Allah paling tidak cocok buat bagi dirimu sendiri. Dan lebih luas lagi kalau pemimpin yang lakukan itu, kalau cocok buat dirinya sendiri, maka sekaligus cocok buat masyarakat secara luas. Lebih luas lagi. Makanya di dalam Islam, pemimpin-pemimpin yang alim melaksanakan kepemimpinannya dengan adil. Dan mereka lalu kemudian akan keluar menjadi manusia yang membawa
keberkahan dalam kehidupan dan menciptakan amal jariah sepanjang hidupnya dalam kematiannya nanti. Luar biasa. Oke, jadi menarik ya Bang tentang sholat ya. Jadi ini untuk Pendeta Gilbert Pemandung, apa pesannya Bang? Ya itu tadi saya katakan kepada siapapun, Dan mungkin banyak yang kita belum tahu tentang ajaran agama. ya. Agama ini adalah ajaran kemuliaan. Bagi orang Islam itu diperintahkan untuk menghormati Injil, Taurat. Jabur ya. Karena itu adalah bagian dari Al-Quran dikatakan melengkapi sistem. Rukun Islam ya. Iya, rukun Islam. Al-Quran itu melengkapi sistem termasuk Rukun Islam itu apa saja Bang? Rukun Islam membaca syahadat. Syahadat, sholat. Yang pertama syahadat. Memperbaiki prinsip pemikiran ketauhidan kita. Kalau di dalam pelajaran umum namanya teologi, ya kan? Ilmu tentang bagaimana ketuhanan, penghayatan mengenai ketuhanan, itu syahadat gitu. Tidak hanya ucapan itu. Tidak John, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada satupun yang mendominasi diri kita kan, Ya. kecuali Allah. Termasuk juga harta juga tidak bisa mendominasi kita. Nggak ada. Tidak ada harta Nggak ada urusan. kecuali Allah, ya kan? Jadi syahadat itu. Kalau kita benci sama orang juga kita tidak mempertuhankan benci. Enggak. Jadi Semua tidak ada kebencian, tidak ada segala macam. Ini ajaran Islam sangat mendalam adalah bahwa rahmatan lil alamin. Jadi katakanlah misalnya kasus Gilbert ini, kalau dia begitu, waktu kita berlaku terhadap Gilbert itu harus perlakuan rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Ingat bahwa Gilbert itu adalah tidak hadir dengan sendirinya. Dia tidak serta merta tiba-tiba hadir di atas dunia ini atas keinginannya sendiri. Enggak. Itu ciptaan Allah itu. Gilbert itu. Siapa tahu penyebaran mualaf dari sini ya, dari kesalahan dia ya. Memahami Islam secara keliru, kemudian dia eksploitir, kemudian berdampak kontraproduktif bagi dirinya. Karena banyak seperti itu. Nah, Misalnya membakar Quran, lalu kemudian tiba-tiba menjadi mualaf. iya, seperti itu Pak. Pembenci Al-Quran menjadi mualaf. Ya kan dulu Umar bin Khattab khalifah, Ya, dia mau menebas dia membunuh Nabi ya, Rasulullah membunuh Nabi malah ya. karena adiknya dia giring menjadi orang Islam, lalu kemudian justru Dia menjadi khalifah ya, menjadi alif. pemimpin Muslim, pemimpin Jadi, Indonesia. nah, ini kalau Islam itu nggak ada keraguan. Jadi kita Nggak khawatir. Musuh pelajaran Islam hanya jahiliyah. ya, Bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan apa segala, bukan. paling tinggi itu jahiliyah. Ya. Jahiliyah. Artinya orang bodoh yang tidak mau belajar. Asal dia mau belajar, gunakan pikirannya, gunakan perasaannya. Insya Allah Insya Allah hidayah datang. tidak ada masalah buat Islam. Tidak ada masalah bagi dia untuk memahami Islam. Iya. Pasti. Pasti terbuka. Iya. Begitu dia melakukan kajian-kajian, baca aja tuh Al-Quran. Akhirnya dia convert. Makanya banyak doktrin membenci Islam. Jangan, bahkan ada yang mengatakan boleh masuk agama apa saja asal jangan Islam. Ya mungkin itulah juga yang Ketakutan ini. mendorong orang untuk membakar Ya, Al-Quran. menghujat Tapi sekuat apa dia membakar Al-Quran? Iya. Jumlah Al-Quran di dunia ini miliaran. Dan di kepala lagi ya, Dan penghafalnya dihabisin saja juga. jutaan. Dihabisin saja nggak Oh, mungkin hilang. Karena itu dihafal. orang-orang penghafal Al-Quran itu, Bang Komar, hilang satu Titik aja ya. titik aja, dia tahu. Salah ini. Salah tuh bacanya. Oke, Bang Yasin Kara, terima kasih nih atas pencerahannya pagi ini. Sama-sama Bang Komar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bang Yasin Kara. Terima kasih Bang. Sahabat, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.